Ngeri nyoten itu kawan. Jangan kalian kira. Selalu kalian salah-salahkan Uclim. Aduh, Oten itu juga ngeri kok. Yang mereka ini kawan, nggak sanggup melawan aku. Kujamin itu. Paling lapor polisi. Geruduk juga nanti orang ini. Melebar kemana-mana. Yang membuat melebar siapa? Serius kan? Aku hanya mengajak dia berdebat. Dilebarkannya ke Rusdi Mamora. Lari aku ke Rusdi Mamora. Dilebarkannya ke Udin. Ikut-ikutan Udin. Ikut-ikutan Sob Katul Bekatul. Tentu ku serang dua orang ini. Ikut-ikutan si Botak. Tentu ku serang. Sekarang mata pisau. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan bagaimana Rudy Hanes mendapatkan lawan baru untuk berseteru ya. Jadi ini baku hantam Kristen versus Kristen. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kawan-kawan, makin seru saja. Sekarang ada yang mengaku-ngaku dengan jul account mata pisau ya. Tapi yang kulihat matanya pakai kacamata hitam, nggak jelas matanya ini bentuknya apa ya. Kalau yang kulihat lihat ini yang tapi dari wajahnya ini wajah-wajah cengeng ini. Dia ngajak aku berpolemik, nanti ku lawan dia, lapor polisi. Sudah dapat kuduga kawan, lihat wajah-wajahnya nih ya. Ini wajah-wajahnya ya. Ini. Mana ini? Aku dikasih orang ya, ini linknya katanya. Ini wajah-wajah cengeng ini kawan. Aduh. Belum ada yang menang sama aku lawan polemik ya. Semuanya cengeng. Nanti bawa kawan rame-rame, bawa herder. Sudah itu lama-lama, wah, mulailah teror-teror. Aduh ya. Tadi saya live di TikTok, kena ban. Kenapa? Anggota Edis TV datang marah-marah. Ternyata Edis TV menipu seorang ibu lansia sebesar 25 juta. Besok upload videonya ya. Mengerikan memang kawan, makanya aku bilang aduh kasihan ibu itu ya. Tapi bisa juga itu adalah sejenis tipuan. Kita belum tahu ya, tapi ibu itu bilang dia video call. Dan nomornya nomor memang luar negeri. 551 itu dari New Jersey ya, saya nggak tahu lah bagaimana ya. TikTok rungkat lah ya, iya rungkat. Biasalah setiap saya bicara Edis herdernya kan datang semua. Merongrong ya, biasalah. Nah, sekarang ada orang mengaku-ngaku namanya mata pisau. Tapi yang saya lihat bukan mata pisau nih, entah mata apa, kulihat matanya ini ya. Kurang agak ada kurang-kurangnya juga ini. Entah mata pisau, entah mata belati, entah mata apa, nggak ngerti lah aku nih ya. Mudah-mudahan enggak mata apa lah ya. Tunggu. Nah, orang menginginkan ya. Dia ini dungunya nggak kelihatan. Oh, mata. Aduh. Jadi kuat kali ya, itu punya si Amin Wijaya. Tunggu. Iya. Jadi kawan-kawan, si mata pisau ini memang kelihatan dongoe. Kenapa aku berani mengatakan begitu? Ya, kalian lihatlah diambilnya foto-foto orang. Dibilangnya itu TKI di Hongkong. Enggak kawan, itu dulu karyawanku ya. Ya, katanya wow, seolah-olah dataku itu rahasia. Aku nggak pernah merahasiakan data ya kawan-kawan ya. Semuanya serba terbuka, nggak ada yang yang tertutup ya. Mana sanggup mata pisau melawan aku. Aduh kawan. Ya, paling dia tuh nanti, aduh sudahlah.
Oh, aku laporkan ke polisi. Itu aja nih orang ini. Cobalah mereka berani sampaikan kalian ya. Mata pisau kok dia tantang si Rudi duel berpolemik, tapi nggak boleh lapor polisi bilang. Ku hajar dia kawan. Aku pandai kali lah bernarasi. Aku orang politik kok. Aduh. Tunggu ya. Bukakan dulu. Memang ngeri orang-orang ini kawan ya. Dibilangnya kau salah pilih lawan. Aduh segini yo kau. Mencari data katanya. Aduh. Data apa yang dicari? Tunggu ya aku bukakan. Nah ini udah dapat. Dari awal kita buat ya. Memang on kawan. Aduh. Seolah-olah dia dapat data. Mana ada data aku dapat dia. Itu memang data aku tidak pernah aku tutup. Contoh dulu ya. Ini kita dengar dulu ya. Ini. Dia membuat foto ini kawan. Dibilangnya ini Hong Kong. Foto ini foto karyawanku. Aku kan dulu punya usaha kawan ini. Ini namanya Wati, yang perempuan ini satu lagi siapa namanya lupa ya. Jadi fotoku tuh banyak bertebaran dulu. FB ku kan banyak. Data itu dari mana? Kalian googling aja. Rudi, buat ini. Buat gambar. Nah inilah foto-foto gitu kawan. Masih banyak lagi ya, cari kalian lah ya. Kalian bisa cari semua sini. Mana ada aku sembunyikan dataku kayak dia. Takut kali namanya pun tidak tahu nama aslinya. Kalau aku perkasa, berani nggak mata pisau seperkasaku? Coba sampaikan ke dia, mata pisau berani nggak kau seperkasa si Rudi? Sebutkan nama aslimu. 7 KTP pun aku berani sekarang. Suruhlah dia. Mata pisau berani nggak kau nunjukkan data kau seperti si Rudi? Nggak berani. Sebentar lagi begitu ke kantor polisi. Cengeng. Pial-pialnya aja dia anggar-anggarkannya si mata pisau. Apa ngandar-ngandarkan pial-pial kawan? Aduh. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Oke. Mana dia tadi? Kok jadi hilang? Oh ini. Nah sekarang aku tunjukkan lagi sama kalian. Apa lagi dibilangnya ya? Nah ini sabar ya ini. 15 tahun Anda berkarir itu bukan hal perkara yang saya baru 4 bulan ini. Apa katanya 15 tahun perkara apa? Panjang kali videonya ya, tunggu dulu. Kalau di awal diakuinya aku terkenal ya. Ini tunggu ya. Diakuinya itu aja yang aku bilang. Kalau jika ya mendapatkan yang namanya seorang perempuan, Anda bisa rekam dan bisa sampaikan kepada dia apakah yang saya katakan ini bohong atau enggak. Karena saya kalau mau membongkar yang namanya identitas itu terlalu receh bagi saya. Terlalu receh matamu. Itu dataku terbuka, bukan tertutup kayak kau. Tapi kalau tertutup kayak kau bisa ku cari nanti data kau. Itu baru hebat. Kayak aku mencari data Syedis. Udah ku bilang orang ini kumpulan orang dungu yo semua ini kawan. Terlagi lapor polisi di kalau ku lawan. Ya. Orang lawanku itu rata-rata dungu. Mau tanding matematika sama aku, ayo. Kalau dia berani. Otakku ini nggak sanggup dia melawan otakku. Ku jamin itu. Tentang apapun. Itu biar kalian tahu kawan. Bangga kali dia memamerkan. Google aja dataku itu nggak pernah tertutup. Nama jelasku ada, nomor teleponku ada. Dia tahu nggak kalian nomor teleponnya? Nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Karena dia nggak berani, pengecut. Pemberani. Anak Tuhan Yesus. Kenapa aku berani? Karena aku percaya Yesus menolong aku. Yesus menjaga aku. Dia mana percaya. Lihat ini mata pisau. Tapi kayaknya matanya bukan mata pisau ini. Matanya jelek kali gini kayak mata gelek. Nah ini tak siapa-siapa yang nggak tahu aku namanya ini. Aku hanya tahu mata pisau ya. Terlagi datang tuh ke kantor polisi. Aku dibilangnya mata gelek. Katanya. Ya tariklah kamu sadar mata kelek. Ya terserah dia. Memang aku goblok. Ya. Nah ini. Kalau ini ditulisnya nama aku langsung Rudi Yohanes. Kalau dia kan tidak tahu aku nih setengah matanya entah siapa-siapa ini. Ya. Berani nggak dia sama aku? Nggak berani nih kawan. Muncungnya aja berani karena dia jauh. Berpolemik kita. Ku jamin ini terkencing-kencing kawan.
Aduh, aku ini kawan, aduh. Ini anak-anak kemarin sorenya ini. Baru mengenal TikTok, baru mengenal ini. Ah, ini coy ya. Kemudian juga sempat lari ke Depok kalau nggak salah, ya. Sempat lari ke Depok. Aku itu orang tak pernah lari. Kok lari ke Depok? Tunggu kita dengar ya. Lucu kali kawan. Aku nggak pernah lari, aku di Duri. Aduh. Memang goblok kan. Aduh, ku jamin ku teken kawan. Terlagi laporkan aku ke polisi dia nih. Gak sanggup dia melawan aku. Ku hadapi. Kalau berani dia. Tapi jangan lapor polisi ya. Jangan kayak kanak-kanakan. Oh, dia nyenggol aku katanya. Mana ada ku senggol dia. Karena aku aja bilang kemarin. Ada namanya mata pisau. Dia terlalu vulgar, saya ingatkan. Berhati-hati. Masa bilang gitu aja salah? Memang ku singgung PC the King. Kok dia merasa kebakaran jenggot? Bisa jadi praduga. Kata si Nandar ya, dia ini PC the King. Orang dungu. PC the King itu ku bilang dungu. Kenapa berani aku bilang PC the King dungu? Karena waktu kami bertengkar dulu, gara-gara Rudi Simamor, apa katanya? Lihatlah kawan-kawan. Dia sudah menipu kita. Kalian lihat, ada nggak dia lawan pelapor itu, kalian lihat wajahnya? Ada nggak kalian lihat duduk di pengadilan? Sejak kapan pra-peradilan ada pelapor di situ? Aku bilang, memang dungu, PC the King. Kalau ini aku nggak tahu siapa namanya ini. Kalau kau berani mata pisau, buka nomor HP-mu situ, tiru kayak aku. 0852 6547 1199. Tak takut aku kawan. Kalau dia takut. Begitu digertak nanti takut ini. Padahal dia di daerah mayoritas. Ngapain takut? Kalau bicara keberanian belum ada melawan sang debater. Edis lari. Terbiri-biri keluar negeri, aduh. Kawan-kawan. Kita dengar dulu apa katanya. Tunggu. Ya, bentar ya, saya coba buka-buka dulu nih, kacamata belum ada ini. Oke. Ini agak sedikit berisik ya. Dengar orang berisik nggak sih, teman-teman? Berisik nggak? Ya, nanti kita sampai ke donasi GBI Kairos ya, sudah menjadi GKN Eklesia ya. Jadi si Rudi ini juga kita akan ngomong tentang bagaimana gereja. Kita pelan-pelan ya, karena si Rudi ini kisahnya cukup banyak ya, dari 15 tahun lalu soalnya. Jadi Rudi ini memang debates yang udah sangat lama melintang, malang melintang ya. Jadi 15 tahun tuh bukan waktu yang muda loh ya. Makanya dia bilang dia yang paling paham ya. Iya teman-teman, saya enggak. Ya, terima kasih. Aku orangnya objektif. Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Dipujinya aku ucapkan terima kasih. Bukan 15 tahun, 17 tahun dari 2008. Ya. Apa mau aku bilang? Aku kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Dipujinya aku bilang terima kasih. Gampang kan, very simple. Aduh. Kita lihat ya. Lucu aku lihatnya kawan. Bisa pungkir itu. Ya teman-teman semua juga harus tidak bisa memungkiri itu. Ya, terima kasih. Secara tidak langsung dia memuji aku, dia mau mengatakan bahwa Edis itu anak kemarin sore. Terima kasih bro. Di satu sisi aku terima kasih. Ya, kita lanjut ke lagi kawan. Tapi mengenai TKI tadi itu dua itu karyawanku, salah dia. Bahkan Rudi Yohanes itu pernah yang namanya penistaan agama. Ya, dia digeruduk, kemudian dia dikejar ya, pada waktu itu dia sempat lari ke Nias, kemudian juga sempat lari ke Depok kalau nggak. Sempat lari ke Nias. Kalau ini geli kali aku kawan. So-so tahu, aduh. Gak usahlah kita dengar. Sang debater orang paling perkasa di muka bumi Indonesia. Betul. Aku di waktu itu 13 Agustus 2011 kasus itu beredar. 19 Agustus aku keluar dari Pekanbaru. Itu karena desakan dari ada seorang wartawan Stompul, dibilangnya Bang, abang harus keluar sekarang. Kenapa? Ada sebuah radio apa namanya, 9 pelapor
8 orang menelepon, 92 menginginkan abang meninggoy. Ini akhirnya waktu itu aku tidak tahu bawa mobil kawan. Ingat ya, saya tidak tahu bawa mobil. Sudah. Entah kenapa seminggu sebelum kejadian ada seorang pengusaha memberikan saya waktu itu Avanza yang 1000 cc. Ya. Saya diberikan itu memang kredit lah, tapi dikasihnya uang muka waktu itu 28 juta. Saya nggak tahu apa gunanya. Bisa nggak bayar bulanan? Bisa, saya bilang. Saya ambil lah itu. Sampai di rumah, saya nggak tahu nyetir. Ya, kejadian lah itu kawan. Tanggal 13 sampai tanggal 13 sampai tanggal 19 aku sering keluyuran. Paham ya? Nah, setelah itu kejadian itu, aku pulanglah ke Duri. Boleh tanya semua orang Duri, tidak pernah aku ke Nias. Pulanglah aku ke Duri, Pekanbaru Duri waktu itu 3,5 jam. Sesampainya aku di Duri, menetaplah aku di Duri. Sudah. Setelah itu apa? Kan kejadiannya 2011 itu. 2011, bulan 12, pergilah aku ke Jawa Tengah menikah. Sudah. 2011. Larinya kemana? Habis itu balik kami ke Duri lagi. 2012 aku buka usaha di Pokok Jengkol. Aduh, ke Nias. Sama tangan. Nggak malu dia ngomong itu kawan. Aduh. Hei, kalau kau berani, kau tunjukkan aja nomor HP-mu. Nggak usah data kau. Nama kau yang asli pun nggak usah lah. Ku tahu kalian tuh, keberanian kalian segini. Belum ada yang melebihi sang debater. Nomor HP ditunjukkan, alamat ditunjukkan. Slow kawan. Nama asli tunjukkan. Jadi kalau orang mau melapor, gampang tinggal tulis Rudi Yohanes. Selesai. Ya. Ke Nias pula aku lari. Aku itu takut kali naik kapal itu lebih dari 2,5 jam. Itu pun karena Selat Sunda aku berani. Kalau ke Nias, aduh matilah. Aku tidak tahu lagi aku tuh. Dumai Bengkalis. Aku nggak takut kali aku naik kapal kawan gini-gini. Tapi kalau Pakning 30 menit naik ferry, nggak terasa. Gini. Ya, memang orang ini udah aku bilang kawan, hanya fitnah aja kata. Tapi dilawan nanti nangis kawan, itu jengkelnya aku lapor polisi. Masalah ya, selama beberapa minggu dia di Nias dan di Depok ya, jadi cukup banyak ya. Ini teman-teman semua kalau teman-teman cari aja beritanya itu ini banyak banget sebenarnya. Kalau teman-teman harus ketahui nih ya, bahkan Romo Beni itu pernah minta maaf ya, minta umat Kristen dan tidak terpancing akibat Rudi Yohanes ini. Ya, jadi makanya dia bilang dia paling paham. Ya memang seperti itu teman-teman. Ya, Rudi Yohanes ini paling paham karena dulu dia pernah memprovokasi. Jadi tahun 2011, ini tahun 2011 teman-teman. Ini kita masih di 2011 ya. Jadi waktu itu dia dikejar-kejar ya. Dia dikejar-kejar, kemudian dia ini lari beneran. Jadi gara-gara Rudi Yohanes ini juga adalah seorang yang gila dengan yang namanya ketenaran. Ya, Rudi Yohanes ini memang gila yang namanya gila tenar. Aku tuh nggak pernah gila tenar. Aku tuh memang sudah tenar. Beda gila tenar itu kayak Edis ya. Orang dia dulu aku yang membesarkan, ngaku-ngakunya, ini Rudi Yohanes, waktu dia penggemar saya. Kawan, aku kasihan sebenarnya orang ini kawan. Mereka panik, mau melawan aku, adu data, nggak kuat. Kalau ku bongkar data dia dulu, kalau dia, sampai saya nggak tahu ya siapa dia nih ya. Dia penakutnya ini kawan, kalau berani dia tulis namanya. Kita lihat, tulis nomor handphonenya biar ku telepon. Gak berani tuh, aduh. Ku teken itu kawan, gak berani. Ini. Sang debater selalu buat nomor HP. Banyak orang WA aku. Uclim banyak WA. Oten banyak, slow aja. Kalau memang sudah waktunya kita ditangkap, ditangkap. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kawan. Tunggu kita lewatkan lagi ya. Nanti sampai kepada gereja ya. Tunggu. Si paling paham ya. Jadi kita lihat si paling paham ini ya, memang dia pokoknya paling paham semua lah. Pokoknya mau paham hukum, paham Alkitab, sampai dia minta Tuhan Yesus itu kalau
si Yudas Iskariot itu masuk neraka, dia protes. Serius. Ya, dia paling paham semua. Nanti kita buka juga kalau Rudi, Anda bisa cari ya. Rudi Yohanes itu mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga. Ya, itulah hebatnya seorang Rudi Yohanes. Saya bilang Yudas Iskariot masuk surga. Setelah itu kan saya pertanggungjawabkan kan. Saya silakan semua orang menguji dalil saya. Beda dengan si Edis. Tahu kalian si Edis itu apa yang dilakukannya? Aduh, kawan-kawan. Dibuatnya sebuah dalil, nggak berani dia mempertanggungjawabkan. Kan on kawan. Oh, ini. Dia tetap tidak melawan. Ya, begini ku bilangkan ya, aku jelaskan dek. Tuhan Yesus tidak punya anak. Saya punya anak. Kalau saya hidup sebatang kara di dunia ini tak punya anak, saya tidak masalah dihina-hina. Tapi karena saya punya anak, hinaan si Edis itu akan dilihat anak saya dan dilihat kawan-kawannya. Maka kawan-kawannya nanti mengbuling anak saya. Kalau ada apa-apa dengan anak saya, siapa yang bisa bertanggung jawab? Itulah beda saya dengan Yesus. Hanya gara-gara anak. Betul Bang, betul. Saya mengerti, saya kalau di pihak abang pun, saya jadi abang pun mungkin saya bisa emosi. Cuman gini Bang, sebagai pertimbangan, jangan sampai kita itu nanti ditunggangi sama agama tertentu. Oh, kalau itu ndak usahlah kau sanksikan aku. Kalau masalah tunggang-menunggang, tak ada yang mau mendekati aku untuk nunggang karena aku orangnya tegas dalam iman. Iya, tidak. Nah, karena gini, ada beberapa yang saya lihat. Kebetulan saya di bagian intelijen Bang. Jadi karena kita sesama anak Tuhan, ada baiknya kita mengekang diri. Karena kenapa? Kita itu tidak tahu kekuatan lawan kita yang di sebelah itu bagaimana. Yang di sebelah maksudnya? Ya, agama sebelah kita. Oh, iya. Oh, sorry. Aku lagi live ini, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kawan-kawan, kalau saya seperti Tuhan Yesus, saya itu hanya sebatang kara atau tunggal, tidak nikah. Saya akan seperti Tuhan Yesus, dihina mau diapapun santai. Orang saya mati nggak punya keturunan. Sialnya, saya punya keturunan. Itu aja bedanya kawan. Bukan nggak sanggup aku seperti Yesus, sanggup. Permasalahannya aku punya anak. Andai kata aku tunggal, nggak kawin-kawin misalnya Panglatu, Panglima Lajang Tua. Aduh. Ya jadi terima kasih aku bilang sama dia, Mak, the 3 Intel menelpon aku. Waktu aku buka data Sedis, ada yang mengaku-ngaku dari Reskrim Mabes. Ya, memang dia baik. Hati-hati begini Bogono, ini Bogono, nomor HP kau begini Bogono. Ya aku nggak tahu, aku belinya begini kok, aku bilang ya. Dan macam-macam lagi lah. Tapi kawan-kawannya sudahlah. Makanya aku bilang janganlah cengeng. Kita berpolemik ya kita aja. Jangan lagi sana sini sana. Aduh, makanya aku bilang sebenarnya malas aku nanggapi orang ini ya. Kalau tidak aku tanggapi dibilang aku takut. Dibilang mereka benar. Kalau aku tanggapi mengadu kawan. Aku nggak punya saudara polisi. Gak punya saudara intel, gak punya saudara ini, orang ini kan punya semua. Kalau aku enggak. Makanya eagle flies alone. Sendiri aja aku terbang kayak elang. Slow kawan, aduh. Ya udah kita lanjutkan lagi ya. Keliru dia kawan-kawan ya, kita lihat. Ini si paling paham, yang benar-benar paham banget. Ya, yang lain lagi ya. Ini ketika aku mencalekkan dulu ya, dibahasnya juga ya, memang waktu itu kuanggap aku juga bego juga. Ini tunggu ya, ini. Terus dermawan, pemberani, cerdas, ya, Rudi Yohanes, Dapil Mandau. Ini juga tergantung stres ya. Nah, ini bukan data tertutup, di Facebookku ada kawan. Edi Prahitno juga sudah pernah buat ini. Jadi aku najis ya, tidak mau nutup-nutup data ya. Silakan mau diambil. Ini waktu aku dihujat orang, ada nanti itu anti Rudi Yohanes Tagalu juga. Kan ini dari apa semua diambilnya ini kawan. Dari googling aja ada itu ya.
Nih. Ya, bukan apa namanya? Dulu Mas Rudi ini juga punya label yang bagus. Ya, kita promosikan aja bahwa dulu mudanya memang seperti ini. Jadi makanya jadi perbincangan ya di kalangan yang namanya Victoria Park Hong Kong. Victoria itu di Hong Kong ya kawan-kawan. Ya, hebat juga aku ya. Sebenarnya kawan, kalau aku kasih tahu sama kalian dulu, tapi aku malas ngasih tahu ya. Sasaran kami berdakwah berinjil bukan orang di Indonesia. Sasaran kami adalah TKI yang ada di luar negeri. Dari Indonesia lah kami nyebarkan. Makanya aku bilang ada banyak kawanku, ya. Salah satunya di Hong Kong. Dia yang menyebar-nyebarkan Facebook ini semua. Di tag gitu sehingga tersebar lah. Dulu kan belum ada seperti sekarang video, ya. Dan dulu belum ada uang. Facebook dulu kan capek-capek ngetik sampai keriting-keriting tangan. Nggak ada itu cari-cari uang, nggak ada. Paham ya kawan-kawannya? Aduh kawan, ya. Jadi kami dulu murni berdebat aja. Setelah ada YouTube ini dan itu masa koronce, wajar dong cari uang. Waktu itu kerjaan nggak ada. Zaman koronce ya. Memang nggak bisa kita. Aku memoto terakhir sudah ditutup, nggak boleh lagi moto. Oke. Kalau itu kawan, aduh, slow lah. Nggak pernah aku bantah. Ini ya. Nah, meskipun kontroversi, itu kalian googling aja, masih ada berita itu sampai sekarang ya. Ini dibuatlah lagu-lagu tentang aku. Ada, tapi ada satu lagu yang bagus tentang sang debater ya. Ini apa nih? Gak tahu aku. Tak apa-apa aja ya. Kita lewatkan. Kalau berpolemik gak sanggup orang ini sama aku kawan. Aduh. Nah sekarang kita masuk ke Kairos ya. Semuanya kan makin naik lagi nih, bisa jadi tahun depan naik lagi, jadi sudah salah. Ini kan daripada nih, saya berpikir tidak salah sebagian dari harta. Ya, kawan-kawan, aku itu dimusuhi orang bukan karena aku jahat, tapi karena aku baik, kan lawak ya. Nah ini videonya ini waktu sudah mau habis lah sewa gereja. Selama itu kan kami sudah pindah ke sini 2022. Selama itu kami lah mensubsidi gereja. Jadi gereja ini kawan, aduh kawan, aku ini sebenarnya orang baik yang selalu disakiti kayak si Joker. Makanya ada foto Jokerku kan. Begini kawan. Tahun 2022 tanggal 13 Agustus kami pindah ke rumah ini. Kami tinggalkanlah ruko. Di ruko itu masih ada gereja. Jadi daripada mereka kan cari tempat susah, ya sudahlah, ku subsidilah gereja, udah. Di depan ruko itu ada kios. Kios ini ku sewakan 1 tahun, ikut listrik 12 juta. Harga ruko ini 33 juta, paham? Jadi ku subsidilah ruko ini 11 juta. Dari gereja 10 juta, kurang apa aku kawan, coba lah. Karena dia sudah menyinggung, mungkin ada yang menyuruh dia. Saya nggak tahu, ada orang mungkin ngirim data segala macam. Ingat ya, kurang baik apa aku sama pendeta itu kawan. Aduh Pak, sekarang cuaca panas ya. Kalau kita tidur itu, aduh harus pakai kipas. Kuantar AC ke rumahnya kawan. Kuantar. Paham kalian? Anaknya mau kuliah khotbah dia. Saya nggak tahu lagi nanti bagaimana ongkos ke sana begini bogono. Terdengar aku dulu nggak ke gereja. Kenapa aku disakiti mereka dulu? Biar tahu kalian, kurang baik apa aku sama mereka? Hanya gara-gara perdebatan di dalam Facebook kan aku bilang. Berteman aku sama pendetanya, ada dulu Pak Syahan, siapa nama itu ya? Sekarang Pondok Daud, baru si Andis dan bapak ini sekarang. Sudah aku bilang, aku tuh pendebat. Status yang kubuat itu untuk berdebat. Kalau kalian nggak kuat, jangan dibaca, jangan didebat. Didebat aku kawan. Kan sudah aku bilang, kalau masalah apa aku hormat sama kalian, tunduk. Tapi kalau masalah debat, tidak bisa aku menyerah.
Karena aku seorang pendebat. Paham ya? Nah itulah. Jadi kawan, ku panggil lah ibu itu. Bu, pas orang itu doa pekerja. Kapan rupanya kalian mau berangkat ke Jawa? Aku nggak ikut pak. Kenapa? Nggak ada uang. Ya sudahlah, aku bilang kan. Tanggal berapa bapak mau berangkat? Tanggal sekian. Kalau misalnya bu, ada orang bilang ibu, bu berangkat aja lah. Apakah ibu mau? Mau. Asal ada dananya pak. Tahu kalian ku beli 5 tiket. Pergi 3, pulang 2. Kurang apa lagi aku baiknya kawan. Tapi hanya gara-gara gereja itu, sebenarnya orang itu sudah woles. Satu orang yang nggak woles sampai hari ini. Itu yang komentar di tempat sedis. Ada namanya Saberman. Lihatlah situ. Ada kawan, aduh. Kurang apa lagi aku baiknya. Tahu kalian, ku berangkatkan orang itu dari rumahnya, ku antar ke Pekanbaru, menginap kami di Swiss Bell. Swiss Bell itu kan hotel bintang berapa itu? 4 kan. Yang ada di Mall SKA, kamarnya yang bagus. Ku sewa 3. Tahu kalian? Anak beliau ku ajak semua. Sudah. Kurang apa aku? Ku kasih lagi uang saku ini. Habis itu inilah dia ya. Aku ini tahun 2020 berapa ini ya? 2023 kalau nggak salah aku ini ya. Aku ajak udahlah kita membangun aja lah daripada nyewa-nyewa di sini terus. Ya. Ini dia. AC depan ini aku yang ngasih nih. AC yang di tengah dari ada dulu jemaat gereja. Yang 2 aku sumbangkan AC dulu di gereja ini kawan. Di depan sama di belakang. 4 jadi AC, 3 dari aku. Aduh kurang apa lagi aku kawannya. Nah ya. Nah inilah orang ini membuat klarifikasi. Inilah yang aku nggak suka. Tadinya orang ini datang minta izin sama aku. Sama apa Pak Rudi? Kami mau minjam gereja, silakan Pak. Aku pikir orang ini mau kembali. Semangat kali aku. Waktu itu kami sudah mulai berkumpul, belum ada nama gereja. Kami masih 12 orang. Sudah. Kan orang itu pergi atas inisiatif mereka. Sudah. Semua orang tahu mereka yang pergi sendiri. Yang kusuruh pergi itu 2 orang itu karena menyerang pribadiku. Kan ku bilang suruh mereka pergi. Sudah. Sudah ya. Ada dulu klarifikasi di Facebook ku lihat mungkin ada tuh. Setelah itu, kupinjamkanlah gereja ini. Rupanya malam-malam, waktu itu aku ulang tahun, ingat kali aku tuh, 19, tanggal 19. Ya, sudah. Tiba-tiba disebarkanlah, ada selebaran. Ditelepon aku sama orang-orang kampung. Ini ada selebaran. Selebaran apa? Sepertinya memojokkan lain nih, Lai. Masa iya, lihatlah dulu kan ya. Kulihatlah. Pulanglah ke rumah kan diantar kulihat memang memojokkan aku lah kan. Ya inilah itu. Kan lucu. Masa aku siapkan tempat untuk orang itu menghina-hina aku. Langsung aku bilang jangan kalian kulihat di situ. Aku bilang lah. Jadi di depan-depan itulah orang itu. Tujuan orang itu apa? Kan mau membunuh karakterku. Kiranya berhasil. Sudah banyak orang mencoba membunuh karakter. Tidak ada yang berhasil. Termasuk si pisau mata ini. Aduh, kita dengar ya apa kata pisau mata. Nama baik di Kairo, hal yang kami klasifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga Kairo tidak pernah meminta tanah dan bangunan gereja dari saudara Rudi Yohanes. Tanah dan Warga atau gereja tidak pernah minta tanah, tapi memang ada yang Rudi kasih, Rudi yang ngasih loh. Ini pernyataannya dari Rudi sendiri. Di akun Rudi sendiri. Jadi tidak pernah, ini dia yang ngomong sendiri, dia yang mau kasih berbagi harta. 1 sampai 3 silakan. Saya menggunakan Filipi 4 ayat 5. Kita harus percaya kita mampu. Proses. Ya. Nah, memang mereka nggak minta kan ku kasih. Namanya dikasih. Waktu itu kan surat tanah masih atas namaku. Jadi ku bilang lah, Pak Pendeta, Pak Gem, kita harus buat pertemuan. Karena tujuan kita untuk membalikkan nama. Sudah, enggak apa kawan. Oke, Wallace.
Nah, tapi Pak Gem, ada hal-hal yang harus kita sepakati dulu. Ku buatlah 8 poin. Aduh, udah ada videonya, udah malas aku membahas-bahas itu. 8 poinnya masih ada di Facebookku. Kalian lihatlah. Aku tunjukkan ya, aku buka di Facebookku. Banyak orang membunuh karakterku kawan, tidak akan berhasil. Kenapa aku bilang nggak berhasil? Karena aku tidak ada yang kurahasiakan. Dan aku tidak mau kayak orang munafik, sok-sok baik. Oh enggak. Kalau aku apa yang kalian lihat, itulah dia itu. Kalian lihat aku judes, ya judes lah itu. Mana dia? Bentar ya. Ada orang yang menghabisin aku. Coba lihat ya. Menit ke-25. Lihatlah kan, cengeng orang ini. Nunggu apa kan sudah mau bilang habisi aku. Ingat ya kawan, Oten itu lebih ngeri dari Uclim Kolo sekali apa kawan. Makanya aku bilang, belum tentu kita ini ya, menit 2.50. Belum tentu kalau Indonesia ini berisi orang Kristen semua, kita punya kasih. Enggak kawan. Aduh, belum tentu. Ya. Gimana cara apa ya? Ini bentar ya. Sebenarnya aku nggak mau lagi membahas ini kawan. Tapi karena kemarin kuliah di si Edis ada Mr. Sabarman itu, dibilang entah apa-apa, dan ini termakan sama orang-orang ini, ya tidak apa, kuliah sedikit lah. Pandai aku bilang orang itu tempuh jalur hukum. Kalau kalian keberatan, tempuh jalur hukum. Aku siap. Hanya omon-omon, capek kali omon-omon. Kan. Tapi kalian tahu si Edis menipu nenek tua. Kasihan juga kawan. Tadi dia masuk ke komalku ya, nanti kalian lihat ya. Nantilah aku apakan. Dia masuk ke komalku. Tak bilang apa-apa dia. Mereka kadang lucu kawan, tidak ngerti. Mengajak aku berpolemik, mengajak aku ribut-ribut, tetapi serang pribadi. Yang nggak terima lah aku. Maunya mereka itu tidak usah ada tanda tangan itu, nggak usah katanya. Nggak bisa lah aku bilang. Ini yang diserahkan bukan harga 12 juta. Nah, yang menentang itu yang lucu, dibelinya lah tanah, ya kan? Baru dibayar 12 juta. Datang orang itu diam-diam pergi ke sana, mau melunasi tapi atas nama dia, diteleponlah dia, ngamuk-ngamuk dia. Jadi aku bilang lah, 12 juta aja kau udah ribut, apalagi 1 M aku bilang. Tambah ribut, mengerikan lah. Dulu kan aku mau buat yang namanya Christian Center. Tetapi kenapa aku batalkan? Hal sepele aja mereka mau menguasai penuh, yang nggak bisa lah aku bilang. Maunya aku cari 3 jemaat, dibalikkanlah nama atas ketiga jemaat itu. aduh mana ini ya, pokoknya itulah itu ya kawan-kawan. Jadi itu sudah selesai dan sudah kami tutup permasalahannya. Hanya saja cuman dialah tinggal yang tidak setuju, selalu kemana-mana cari pembenaran, cari pembelaan, disebar-sebarkan. Kalau ada orang ribut sama aku, senang kali dia langsung masuk, dia tuh kirim pesan. Aduh, mana dia? Rekamannya juga masih ada suara bapak itu yang mengatakan harapanku itu atas namaku. Wah, terkejut aku, nggak bisa lah Pak, aku bilang. Oke. Jadi kawan-kawan, tuduhan-tuduhan murahan PC The King itu kawan, ya sangat murah. Nangkisnya pun gampang ya. Ada video si Edis kawan, ditelepon seorang ibu berumur 66 tahun, bahwa si Edis menipu dia ya, ada ya. Mana ya? Nah, aku sportif. Setelah itu, aku gunakanlah danaku sendiri ya, melanjutkan sampai sekarang kan masih danaku sendiri tuh ya. Waktu itu kan masih belum rampung ya. Nah ini. Bangunan tersebut sebagaimana opini liar yang ada pada saat ini.
Kelima, tentang perpecahan jemaat GBI Kairos. Akibat masalah ini, sebagaimana opini yang dibangun lewat narasi di beberapa live streaming, Saudara Rudi Johannes, GBI Kairos membantah dengan tegas hal tersebut. Sekali lagi, GBI Kairos membantah dengan tegas hal tersebut. Dia katanya membantah. Waktu itu aku live kan balasan jawaban ini. Langsung di teleponnya aku dibilang, babi kau. Nah, ini kawan. Itu saya lakukan. Selebihnya hanya bicara tentang kerohanian kawan ya. Mujizat. Mujizatlah yang bisa terjadi tempat ini sehingga bangunan ini lagi terjadi. Ya kawan ya. Ya. Sebelum saya meletakkan batu ini, saya mau bernyanyi dulu. Bernyanyi. Hanya ini Tuhan. Kosong. Inilah kalau menjual Tuhan seperti ini, Rudi. Hanya ini Tuhan, wakaf dariku. Ya. Jadi kawan, banyak orang yang iri sama aku. Mereka tidak bisa membuat apa-apa. Jadi iri ya. Jadi kawan-kawan, permasalahan gereja itu sudah selesai. Makanya aku bilang dari tempuhlah jalur hukum. Biar kalian puas. Contohnya perdata. Orang tuh katanya mau manggil pengacara. Datang jemaat lain. Kami nggak punya uang. Kalau kalian mau, buat uang kalian. Kan begitu. Nggak mau orang itu. Ya. Perpecahan jemaat terjadi. Akhirnya apa? Banyak yang keluar dari mereka karena mereka terlalu otoriter. Ada satu keluarga yang tadi lewat-lewat itu kan keluar juga. Mana lagi ya? Ini lagi. Ini udah 160.000 ya. Oh berarti baru dibukanya ini ya. 156. Jadi yang beri pembuktian, dia ngomong di seolah-olah bahwa dia ngasih untuk yang namanya GBI ini, gereja. Wakafkan agar tidak bisa menjadi milik pribadi. Nah, Sebagian dari harta saya. Nah, ingat ya. Saya itu nggak bohong. Saya bilang, saya wakafkan agar tidak bisa menjadi milik pribadi. Tetapi oleh pendetanya, dia bilang saya berharap ini atas nama saya. Ya nggak mau laku. Paham ya? Sampai ku bilang, Pak, saya sudah lepaskan hak saya dari situ. Kita sama dong, Bapak juga lepaskan hak Bapak dari situ. Kita kasih sama jemaat. Kan begitu kawan. Dia bilang, kalau di GBI begitu. Harus atas nama pendeta-pendetanya ini. Aduh, enggak lah aku bilang. Ya. Kenapa enggak aku bilang? Karena kita lihatlah. Banyak gereja-gereja seperti mereka ini. Dikit-dikit nanti kelai diusir jemaatnya. Dia mau berbicara kami di sini 8 mata. Aku dengan istriku, beliau dengan istri beliau. 1,5 jam kubujuk. Jawabnya apa? Pak, saya sudah bilang sama anak-anak saya bahwa ini bukan milik kita, milik jemaat. Makanya Pak, percayalah meskipun itu atas nama saya, tapi itu nanti untuk jemaat. Saya bilang, selagi kita masih hidup Pak, itu bisa terlaksana. Saya mati, Bapak mati, tinggal anak Bapak. Surat tanah sudah atas nama kalian. Kan tinggal diangkat anak Bapak gini. Keluar semua dari sini. Ini punya Bapak saya. Siapa yang bisa protes? Jangankan itu Pak. Begitu kita teken kembali atas nama Bapak. Aku pun kau usir situ bisa. Yang kasihan jemaat, ku bilang. Paham ya? Sekarang buktinya gereja juga. Apalah bedanya GKN dengan GBI sama-sama umat Tuhan? Aduh. Ya. Nggak mampu siapa ini melawan aku kawan. Kalau sebar-sebar data, nggak mampu. Makanya aku bilang, aku kasihan saja nanti kalau ku balas, ku sebar data dia ini. Kan waktu kami ribut November 1 November itu, kan sudah dapat aku data CPC The King ya, sorry bukan dia. Kalau ku sebar-sebar kan kasihan kawan, aduh. karena bukan hal yang namanya untuk you harus kembalikan. Kalau enggak, lu harus bagi dua apa yang telah dilakukan dan berikan kepada gereja. Ya, secara yang namanya duit, yaitu pasal. Bentar ya, kita pasal. Kalau terkait dengan Permenkumham, ini sebenarnya sudah ada sih di Permenkumham
nomor 29 tahun 1980 tentang sumbangan atau donasi. Tapi kalau secara pidana ini pasal 372 otomatis. Nah, dia berbicara sama saya tentang apa? Hukum. Memang masuk 372, pasal 372 apa? Penggelapan kan. Barang mana yang kugelapkan? Gerejanya masih ada uang. Uang itu tidak bisa masuk penggelapan karena uang itu benda sekali pakai habis. Ketika orang mengasih uang sama aku, ketika aku minjam uang misalnya dari orang, aku ambil uang itu milik siapa? Milikku kan, bukan milik dia lagi. Ku habiskan, terserah aku. Paham? Yang penggelapan itu contohnya bangunan itu masih ada nggak? Masih ada. Mana yang digelapkan? Nggak ada kan? Makanya aku bilang otaknya itu nggak ada. Paham? Yang minta pergi kan mereka, bukan saya. Sewa orang itu di situ kawan. Nggak ada kusuruh pergi. Hanya saja mereka kurang namanya keterbukaan. Aku bilang, Pak Gem, tolong itu usir orang itu dari tempatku, mereka sudah menyerang pribadiku. Kutunjukkanlah WA itu. Baru kutulislah di Facebook. Segeralah angkat kaki kalian dari situ, ku bilang. Oleh orang ini dibilang, woi kita semua disuruh pergi. Alah, aku bilang. Masih ingat kali aku itu kawan, aduh. Disampaikanlah. Sudah. Padahal aku bilang biarlah 2 tahun. Jemaatnya aja bilang, sudahlah Pak Gem di sini aja dulu kita 2 tahun. Ya. Dan aku terus membangun kok. Setelah kejadian ini, itu kan kaca belum ada, plafon belum ada. Banyak belum ada kawan. Ku selesaikanlah. Tidak ku pakai lagi nama gereja GB itu. Ku bilang ini rumah doa. Gak pakai lagi kan. Maka ada penggemarku membantu plafon 58 juta, ingat kali aku tuh. Ada yang membantu kaca. Jadi kawan, ada lah, aduh. Orang ini mau menjatuh-jatuhkan aku, nggak sanggup kawan. Ku bilang nggak akan sanggup. Kecuali mereka ini cengeng, lapor polisi. Apa yang mau dicari dengan lapor polisi ya? Penting saya ingatkan ya. Nah ini nih. Ini yang diambil dia. Salah aku mengingatkan dia, kan tak salah. Nah ini ya, coba. Kalian dengar ya. Si paling paham. Kebetulan Anda ngomong saya bongkar aja. Enak-enaknya. Penting saya ingatkan ya. Sekali lagi ya. Mata pisau tajam. Ini terkait dengan Is the king. Ya. Tapi nanti kena batunya itu. ya. Kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu yang diduga orang apa si Is the king. Ya. Tapi nanti kena batunya itu, tunggu aja. Mungkin dia mengira karena dia di NTT gak bisa ditangkap. Tunggulah, nanti lama-lama sakit enak-enaknya. Penting saya ingatkan ya. Mata pisau tajam. Saya bilang sama kau, kurang-kurangilah menghujat karena kau nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Yang paling paham itu saya. Saya akui Anda paling paham. Nah, ya. Dia sudah mengakui aku paling paham. Apa salah aku mengingatkan junior-junior ini? Masa diingatkan jadi aku diserang? Aduh kawan, makanya aku bilang Oten itu sombong. Pendebat-pendebat Oten itu sombong. Lebih baik uclim-uclim kalau diingatkan kawannya. Masih mau mendengar. Kalau Oten, oh siapa kau? Aku udah terkenal sekarang. Aku juga hebat. Ya. Masa mengingatkan salah? Kan sudah aku bilang, aku ingatkan MKC nggak mau jebol. Aku ingatkan Ucuk Bulu jebol. Aku ingatkan Gerace Pelo jebol. Ingatkan Risma Mora jebol. Aku udah paham, aku bilang kenapa. 2011 aku udah ngalami. Kami ketawa-ketawa. Uclim dengan Oten ketawa-ketawa saling berdebat. Tapi diam-diam disuruhnya lah orang apa namanya itu memanas-manasi di apa dulu kan Facebook ya. Setelah itu apa penonton tentu terpanasi. Tentu dia pergi lapor polisi. Masa kita larang orang melapor? Makanya aku bilang ku ingatkan. Aduh. Ngerti ya? Nah itu kawan. Tapi dia lucu. Diingatkannya, diingatkan dikiranya saya menyerang dia. Tapi nggak apa-apa biar saja. Ketika 2011 Anda yang paling paham tentang cara kabur. Saya ngerti kok. Anda paling paham.
Kompasiana. Ya, jadi ini adalah sebenarnya yang lama ingin menulis tentang Rudy Yohanes. Ya, jadi ini yang memposting Twitter untuk masih banyak media yang menghujat. Ini media sosial, Anda tinggal cari aja. Ya, saya tahu Anda si paling paham. Ya, jadi Nah, karena masalahku 2011 lah aku bilang aku tahu. Aku udah berdebat muka dengan mereka, sudah berteman baik kawan. Tapi kalau masalah ini, mereka ini disuruhnya orang lain. Jangankan itu. Aku dulu berteman baik dengan Zulfikar, berteman baik dengan Edi Celebes. Mereka itu melaporkan aku kawan. Makanya aku bilang aku tahu. Hati-hati kau, kuingatkan. Masa nggak bisa diingatkan? Seolah-olah aku memusuhi dia. Aku bilang otak orang itu nggak ada segini aja. Gak lebih dan gak kurang segitu. Ya, ini biar kalian tahu. Aduh. Nah, apalagi sudah ya, saya pikir itu sudah. Ini apa lagi nih? Ah, ini nih. Oh, ini Alkitab ya. Apalagi nih? saya paham Anda. Nah, makanya aku bilang dia ini nggak tahu bahwa akunku dulu di cloning. Bukan ini nama akunnya itu Rudy Yohanes Tagalung fansfed. Ya, bukan akun fansfed. Makanya aku bilang dia nggak ngerti, aku yang paling ngerti. Udah, ya. Si Nandar juga tahu kok itu ada fansfed namanya Rudy Yohanes Tagalung. Ada lagi anti Rudy Yohanes Tagalung ya. Siapa Alda? Zuma. Tarik ke Zuma. Siapa itu kalau nanti dibuat? Siapa itu? Alda. Nah, kayak si Alda lah datangi rumah cerit-cerit. Kau yang siapa? Alda Setiawan ini kan, yang Victor Alda Setiawan itu kan. Coba kalian buat sama seperti Alda, seperti yang di Cidahu. Datang rame-rame bawa beberapa ekor, puluhan ekor lah. Bawa kemari ke kantor saya. Coba silakan. Kau kan bilang saya tadi menghujat. Nah, coba kau sama mereka datang. Nanti saya bantu yang terbaik ya. Jadi kalau saya bilang kau salah pilih lawan. Dan bahasa-bahasa memang manusia ini, lihat ini. Aduh, ini udah. Ini berat ini. Oh, udah aduh. Nanti dibilang kan, kau salah pilih lawan. Aku dalam 1 jam bisa mencari data. Aduh. Gak usah kau 1 jam 5 menit kau cari tuh. Kau googling dapat semua. Gak pernah aku nutup data lah. Ayo kita berani. Kan dia bilang datanglah kau ke kantorku katanya. Gak usah aku datang kantor. Tulis saja namamu situ. Tulislah namamu. Nama aslimu tulis. Nomor HP-mu tulis. Baru ini kupu. Ngapain aku datang ke sana ngabisin ongkos? Aduh. Tapi kalau dia bisa membuat itu, hebat sekali dia. Nanti kalau kubuka data dia, mewek, lapor polisi. Itu aja nih orang ini bisa kawan. Gak seperti aku, dibuka orang dataku, ku hantam juga dengan buka data. Sportif kawan. Kalau orang ini, sudah bisa lah diduga. Lapor polisi. Ya. Tapi nggak apa-apa dibukanya ini jadi orang paham ya. Siapa aku sebenarnya lebih hebat dari Edis. Nah itu kawan. Lebih hebat dari Edis. Edis itu belum ada apa-apanya loh. Biasalah artis. Kamu nggak kenal saya artis. Udah ya, ini entah apa-apa lagi nih. Habis ini entah apa-apa. Saya nggak ngerti nih apa-apa. Nah, itulah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Bilang sama dia, kalau dia tidak lapor-lapor polisi, kita main polemik, ku hajar kawan. Tapi kalau lapor-lapor polisi, udahlah. Repot aku kawan, cengeng kali malu. Aku nggak pernah lapor-lapor orang polisi. Aku mau dibilang apa, santai aku.
Tapi orang-orang ini kan tidak tahu malu kawan. Cengeng, nanti lapor polisi. Aduh. Ya. Tapi biarlah di situ, itulah dulu yang terjadi, ya itulah dulu kawan-kawannya. Kalau bicara tentang kegarangan, belum ada yang menyaingi aku. Aku nggak pernah lari ke luar negeri kayak Series doh. Kalau Series ya lari tuh birik-birik ke luar negeri, entah apa gunanya. Ya. Saya Farah. Mata pisau itu karena berada di daerah mayoritas. Dia tuh Pak, mungkin apa nih, benar sekali kata Pak Pendeta Rudi, untuk negara ini tidak mayoritas oten lebih kejam, yang mau kuasa udah mempersiapkan yang terbaik. Iya kawan. Belum tentu kawan, kita di sini nah, orang yang paling apa, katakanlah mayoritas, belum tentu kita lebih baik dari mereka, belum. Kalian lihatlah kita dulu, udahlah kawannya. Sema Israel, pakai Sema Israel kan, sebarkan ke sekolah anaknya ya bapaknya penipu. Kan ini udah aku bilang kan, Sema Israel. Cobalah kalau berani, buatlah, aku hadapi. Kalian penakutnya, kalian bangsa penakut. Nama kayak aku lah, Rudi Yohanes. Nama kau siapa? Gak ada orang ini berani, herder Cedis. Penakut kawan. Aduh. Nah ini Singa Yehuda. Bagi yang gak percaya bisa datang ke Duri Pekanbaru. Agar kalian percaya, ingat Tuhan Yesus mengatakan kita harus jujur. Silakan datang kalian. Sudah ada yang datang ya dari Jakarta ke sini. Itulah kalau sering live itu Pak apa namanya, lupa aku. Karena ganti-ganti nama ya. Ya. Kapan bisa stop polemik ini? Ya, sampai saya itu mau mengatakan dia terlalu maju, mau berdamai. Masalahnya dia kan tidak mau berdamai. Oh, kuputarkan dulu ya. Si Edis menilep uang orang tua 250. Tunggu ya. Kuputar. Apa sih? Nah, ini ya. Ini pengikut si Mata Pisau kawan. Ngeri-ngeri orang kawan. Jangan kalian kira. Makanya aku bilang kalau berani orang ini polemik tanpa lapor-lapor polisi, aduh, kecil kali ini orang ini kuhadapi, otaknya nggak sanggup seperti otakku. Sebenarnya ini kan bukan, ini bolanya cuma respon kita aja yang di dalamnya gitu. Saya lihat si Rudi Yohanes ini sudah merespon ini tuh terlalu jauh, berlebihan, dan hal-hal yang nggak penting dia respon yang nggak perlu respon seharusnya ya bang ya. Udah melebar kemana-mana dia. Yes. Udah melebar kemana-mana. Dan dia nggak punya hak sedikit pun mengenai donasi Bang Edis. Nggak ada haknya. Jujur Kak Yuli, saya nabur, nggak, saya bilang, saya nggak peduli dia mau apain, dia itu duit. Mana dia tadi ya, tunggu ya. Ntar. Dia kayak bikin itu, ya kan nggak percaya. Udah kemas sekali aku ngeliat dia. Iya, kita doakan aja Bang. Diam. Dari sini ya. Iya, apa gue ambasador? Salam. Halo, gue ambasador. Shalom Kak Yuli. Oh iya, abang ada yang mau ini ngobrol apa? Atau mau nobar? Nobar cuman itu ngomenin siapa Rudi Yohanes. Nah, apa komentar abang kira-kira tentang dia? Saya kalau ketemu Black Mamba, ular Black Mamba dan Rudi duluan saya mati. Iya bang. Lihatlah kan. Dia kalau ketemu ular dengan Black Mamba, aku yang mau dimatiin duluan. Ini ngeri nyoten itu kawan. Jangan kalian kira. Selalu kalian salah-salahkan Uclim. Aduh, Oten itu juga ngeri kok. Yang mereka ini kawan nggak sanggup melawan aku, kujamin itu. Paling lapor polisi. Geruduk juga nanti orang ini. Melebar kemana-mana. Yang membuat melebar siapa? Series kan. Aku hanya mengajak dia berdebat. Dilebarkannya ke Rusdi Mamora. Lari aku ke Rusdi Mamora. Dilebarkannya ke Udin. Ikut-ikutan Udin. Ikut-ikutan Sob Katul Bekatul. Tentu ku serang dua orang ini. Ikut-ikutan si Botak. Tentu ku serang. Sekarang Mata Pisau. Aduh. Kalian kira sanggup si Mata Pisau melawan aku berpolemik? Gak sanggup. Paling dia lapor polisi. Aduh.
Isi kepalanya nggak sanggup melawan jidatku ini loh kawan. Ini bukan sembarangan, ini keturunan jauh ini. Orang barat, Batak rantau. Yang sampaikan kalian lah pesanku sama dia. Mata pisau, dia kan cuma mengingatkan kau untuk berhati-hati. Kenapa kau menanggapnya terlalu reaktif? Begini aja, Rudi nantang kau berpolemik kalian di dunia maya, tapi jangan lapor-lapor polisi dan jangan bawa-bawa massa pasukan. Bilanglah kalau berani dia. Ku hajar kawan. Buka-bukaan data. Tidak boleh lapor polisi. Ikut rekening banknya nanti ku buka. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Baku hantamnya Rudy Yohanes versus Visi the King, itu Visi the King. Dia katanya si pengacara ya, pengacara katanya. Itu juga penghujat itu ya. Itu banyak gaya karena tinggalnya di tempat mayoritas saja, banyak gaya dia ya, merasa ho'oh saja. Coba kalau di tempat minoritas tempat mayoritas Islam lah macam mana ayam. Itulah mengapa ya, tidak jaminan jikalaulah ya kita ini umat Islam akan aman di tengah-tengah mereka. Tidak ada jaminan ya. Sekarang saja sudah banyak video-video amatir ya, orang semua pada pegang ponsel, pada pegang handphone, pegang HP yang setiap saat bisa merekam ya kejadian-kejadian yang pada diri kita, bisa kita viralkan. Jadi mereka berpikir dua kali walaupun tidak efektif sempurna gitu ya. Mereka nggak ada rem-remnya. Dahulu sebelum ada kamera-kamera ya, di tahun 2000-an ke bawah ini, mereka itu arogan. Bukan main arogannya orang-orang Kristen itu ya, mau di dalam negeri maupun di luar negeri arogan mereka gitu. Kalaupun ada ya gereja ditutup itu karena memang tidak ada tidak ada izinnya. Terus bagaimana mau mendirikan gereja itu dipersulit? Yang mempersulit itu bukan umat Islam. Sebenarnya yang mempersulit itu dari pihak mereka sendiri, yang dimana pendirian gereja yang semakin hari semakin berkembang ya, memperbanyak pendirian tempat peribadatan bagi orang Kristen nih, pendirian gereja, tapi tidak diimbangi dengan perkembangan jemaat. Nah, jikalau dibuat sebuah tempat peribadatan, dibuatlah gereja, namun tidak mempunyai jemaat, otomatis dia akan mengambil dari jemaat-jemaat mengambil jemaat dari gereja-gereja yang besar, yang banyak jemaatnya. Nah, disitulah nanti akan dibagi dua, akan dibagi-bagi jemaatnya, yang dimana gereja itu jemaatnya banyak. Nah, disitulah para gembala ataupun para pendeta itu geram, serasa tidak ikhlas, serasa tidak merelakan kalau domba-dombanya ini dibawa keluar kandang. Ya, gembalanya itu akan merasa bahwasanya pendapatan dari perpuluhannya ini berkurang, sehingga mereka itu tidak merelakan. Lalu dari pihak mereka ya mengompor-ngompori umat Islam, yang dimana umat Islam ini kebetulan awam ya. Nah, dikompor-komporinya, suruh pejabat, suruh orang berpengaruh ya kan. Gereja ini menyuruh orang berpengaruh, pejabat, untuk membisikkan isu-isu sarah ya, yang sifatnya mencegah peribadatan, pembangunan. Nah, umat Islam ini juga yang awam ini akan terprovokasi, umat Islam yang awam ini akan terpengaruh oleh karena yang membisik-bisik ke telinga mereka untuk berbuat yang anarkis, berbuat
melarang pelarangan itu karena pastinya orang-orang yang dianggap orang-orang penting atau orang-orang yang disegani di negeri ini ya. Nah, dari situlah maka chaos itu acap kali terjadi gitu. Sebenarnya umat Islam tidak pernah ya menyelidiki, didatangi itu, gereja itu didatangi, ada isinya atau tidak. Kalau tidak ada informasi dari dalam itu sendiri, dari pihak Kristen itu sendiri yang memberitahu umat Islam, tidak akan mungkin umat Islam itu akan tahu ya mengobok-obok agama lain, melarang tempat peribadatan agama lain, melarang pembangunan untuk peribadatan agama lain. Tidak mungkin. Nah, jadi kadang-kadang propaganda ini, kalau hal-hal seperti itu sebenarnya sudah basi ya. Kalau hal-hal isu-isu yang sifatnya pengusiran, pengusiran orang-orang beribadah, terus pelarangan ini, pelarangan itu sebenarnya sudah basi itu, ya, dari pihak mereka yang menciptakan itu. Dan pernah ada seorang pendeta dan Saifuddin Ibrahim sendiri pun pernah keceplosan hal itu, mengesahkan tentang hal ini. Jadi pihak gereja-gereja besar lah yang melarang untuk ada pembangunan gereja lagi kalau tidak diimbangi dengan jemaat yang mencukupi, karena mereka takut domba-dombanya akan diambil dari mereka, sehingga mereka menciptakan isu ya, menciptakan provokasi yang dimana yang diprovokasi, yang disuruhnya kebetulan cuma umat Islam yang tidak tahu apa-apa, umat Islam yang awam. Nah, di sini yang menjadi timbulnya gesekan-gesekan tentang bagaimana antar umat beragama melalui tempat peribadatan yang dianggap itu ilegal. Begitu. Wah, kalau yang begini-begini bagi saya itu udah kenyang ya. Alah, bullshit itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير